Halo Starlight, nama aku Sintiana dan selamat datang di Chat Talk. Video hari ini adalah pilih kartu Pika, kehidupanmu sebagai idol. Kalau kalian belum tahu cara Pika, maka kalian bisa lihat gambar-gambar ini dan pilih nomor berapapun yang menarik perhatian kalian. Ingat ya, kalian bisa dan mungkin saja memilih lebih dari satu nomor. Kalau kalian perlu waktu, kalian bisa skip ke timestamp pilihan kalian. Kalau gitu, kita mulai dari nomor 1 ya. Roll camera, Sun. Oke, Starlight 1, kita cek kehidupan kalian sebagai idol ya. Pertama, kalian ada di grup beranggotakan 5 orang. Kalian direkrut dengan cara street casting. Terus kalian juga anggota terakhir yang join ke grup. Kalian cuma punya waktu debut di perusahaan ini sekitar 3 bulan. Tapi sebenarnya kalian itu udah berlatih acting selama 5 tahun. Nah, dulu kalian juga debut sebagai model anak-anak. Jadi kalian punya tinggi badan yang lumayan semampai. Nah, untuk Starlight cewek kalian punya tinggi 175 cm, sedangkan untuk Starlight cowok kalian punya tinggi 188 cm. Nah, secara pribadi kalian itu gregetan dengan tinggi badan kalian. Nah, Starlight yang cewek tuh pengen tinggi badan 180, sedangkan Starlight yang cowok tuh pengen di 190-an ke atas. Nah, kalian juga adalah anggota termuda nomor 2 di grup. Tapi karena kalian kuat dan juga tinggi, kalian tuh berasa jadi bodyguard yang mengayomi gitu. Kalau misalnya yang cewek tuh baik cewek atau cowok disebut sebagai kakak, padahal kalian itu yang kedua paling muda. Terus yang cewek kuat dalam artian dia secara fisikal juga emang jago angkat-angkat barang dan lainnya. Terus dia suka hal-hal yang agak berbau teknik gitu loh. Sedangkan buat yang cowok, kalian itu jago banget masak yang di levelnya tuh bener-bener menuju mau profesional gitu. Kayak bener-bener kalian ngerti yang masaknya bukan sekedar butuh bertahan hidup aja, tapi bener-bener yang beneran pakai teknik dan juga emang levelnya lumayan profesional. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalian itu selain sebagai part time sebagai model, terus juga akhirnya belajar acting, kalian itu anak dari pemilik sekolah kuliner dan kalian pernah memenangkan beberapa penghargaan kuliner amatir yang kayak kompetisi-kompetisi untuk cook amatir gitu loh. Terus sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk debut di perusahaan kalian itu lagi bersiap untuk ujian sekolah kuliner di Prancis. Tapi akhirnya kalian direkrut ke grup dan memilih untuk debut aja di grup kalian. Kalian itu adalah anggota yang ramah, terus pekerja yang super keras. Kalian bekerja super keras banget demi dalam tanda kutip menutupi kekurangan kalian, juga untuk membuktikan diri kalau kalian itu pantas untuk debut cepat. Kalian juga adalah pendengar yang baik, jadi kadang secara gak sadar para anggota terlepas dari usia mereka tuh lebih sering curhat ke kalian gitu loh. Dan karena kalian sudah debut sejak awal gitu ya, dari masih kecil kalian punya pandangan yang bisa dikatakan lebih dewasa atau sudah terbiasa dengan dunia kerjanya para orang-orang di industri kalian gitu, di industri hiburan. Terus kalian itu disebut sebagai ikon anak muda pekerja keras. Kalian dijadikan duta pemuda untuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dan hal ini juga terjadi karena kalian punya masakan viral yang disebut sebagai kesukaan ibu kalian. Jadi mama kalian suka masakan kalian gitu kan, punya masakan favorit kalian. Terus ibu kalian kebetulan jadi chef untuk pertemuan para first lady atau para ibu negara di suatu pertemuan. Dan ternyata masakan itu tuh berhasil menarik perhatian para ibu negara, para first lady ini, dan akhirnya nama kamu dan juga nama grup kalian langsung boom pecah di negara-negaranya para first lady ini. Terus untuk para starlight starlight cewek, kalian tuh suka banget aktivitas yang menantang gitu loh. Jadi kalian dijadikan duta pariwisata yang khusus di olahraga tradisional, karena kalian suka banget, nggak suka sih, tapi kayak kalian tuh berani untuk cobain yang raw atau yang es krim. Kayak misalnya ada yang bener-bener misalnya ini kalau ada nih yang
jalan di tali tipis tapi bener-bener tanpa tanpa pengaman kayak gitu. Nah, karena itu kalian didapuk sebagai duta kebudayaan yang juga menambah wawasan dan awareness orang-orang tentang peninggalan kebudayaan tradisional negara kalian. Terus kalian jadi MV model soloist senior gitu di perusahaan. Nah, terus ternyata kayak kalian tuh banyak CP-nya alias couple pairing alias friendshipping. Karena senior ini juga kayak berkarir udah dari kecil gitu kan. Tapi sebenarnya perbedaan usia kalian tuh cuma 5 tahun. Terus si senior ini tuh nggak terlalu banyak temen banget di industri, yang nggak bener-bener juga kelihatan dia sering main atau kayak gimana. Yang jenis loner tapi fokus ke musiknya aja gitu loh. Udah kayak gitu bener-bener kalian bener-bener di CP di couple pairing, bener-bener di shipping lah sama hampir sama satu industri. Bahkan orang-orang yang nggak tahu grup kalian juga kayak ngelihat kalian tuh lucu, jadi banyak yang tiba-tiba jadi fans baru gitu. Selanjutnya, nah jadi ada semacam family concert gitu kan uh, di perusahaan kalian tuh. Terus ada tentang ada yang bagian cover lagu nih. Nah, kebetulan kamu tuh nge-cover lagu yang Mary You gitu kan, yang Bruno Mars-nya Mary You. Terus Bruno Mars gak sih? Ya pokoknya yang Mary You, yang It's a Beautiful Night, yang bla 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 gitu. Terus ya gitu, terus gemes gitu sengaja aja, karena kan kalian tuh ramah tapi emang sengaja, emang pengen bercanda juga. Akhirnya tuh kayak bikin salting si senior, karena ke si seniornya kan gitu, kayak sebagai temen featuringnya, karena kalian nggak banyak aktivitas lain setelah kalian MV, tapi kalian tuh udah banyak banget CP-nya, jadi sengaja sama pihak perusahaan pas family concert kalian dikasih buat apa tuh namanya, ada interaksi film, sorry, ada interaksi kalian nyanyi bareng. Terus di sini juga, nah kalian itu melanjutkan aktivitas grup. Jadi Starlight kalian melanjutkan aktivitas grup sampai kontrak grup habis. Terus ada saat ada anggota lain yang fokus ke acting atau solo, kamu tuh jadi YouTuber yang itu berjenis lifestyle gitu, yang gaya hidup, video, masak dan lainnya. Nah, kalian tuh punya fans dari kalian sebagai mantan idol dan juga fans kalian sebagai YouTuber sendiri. Kalian tuh sekarang lagi setelah kalian pensiun dari idol, kalian lagi belajar masak dari pakar dalam negeri. Jadi dari chef-chef dalam negeri, supaya kalian bisa buka sekolah kuliner masakan tradisional kalian. Tapi pengennya tuh yang level internasional gitu. Oke, seru ya kehidupan idolnya Starlight 1. Oh my god. Oke, yaudah aku akan akhiri reading kalian di sini ya. See you around. Halo Starlight 2, kita mulai dengan kehidupan idol kalian ya. Jadi, kalian itu anggota dari sebuah grup yang memiliki 9 anggota. Cara kalian direkrut itu karena kalian sebagai opening act suatu konser gitu. Terus kalian itu sebagai vokalis yang menonjol. Nah, selama kalian training, kalian tuh lebih galak daripada guru vokal atau leadernya. Kalian tuh kesayangan para guru vokal, karena kalau misalnya ada kalian, siapa tuh anggota yang lain tuh bakal disiplin banget dan kayak gak perlu gurunya yang repot ngurusin, karena ada kamu yang kayak natural banget buat koreksi teman-temannya dan bantu teman-temannya. Selain itu, setelah kalian direkrut di opening act concert itu, kalian itu training yang paling lama. Jadi kayak dalam jangka, kalau di suatu perusahaan paling lama itu 5 sampai 9 tahun, pokoknya berarti kalian di jangka 5 sampai 9 tahun itu. Nah, kalian ini walaupun sebagai vokalis yang menonjol, kalau untuk dalam tinggi badan di sini, kalian itu untuk Starlight cewek punya tinggi badan 168 di antara teman-teman kalian yang tingginya 175. Sedangkan untuk yang cowok, kalian itu tingginya 182 cm di antara teman-teman kalian yang 188 cm ke atas. Nah, walaupun kalian punya vokal yang menonjol dan juga memang training lama dan paling matang secara vokal, kalian itu memiliki posisi sebagai lead vokal, bukan sebagai main vokal. Walaupun kalian juga yang paling tua di sini, tapi kalian bukan leader. Terus
kalian tuh punya sebutan sebagai mentor gitu buat, atau bu guru, pak guru gitu di antara di grup kalian. Nah, terus kalian punya viral moment di mana ada behind the scene documentary kalian gitu, atau video latihan, rekaman yang suka kalian lagi bikin MV, kalian lagi latihan gitu ya, latihan vokal gitu, terus sama saat kalian lagi di recording studio gitu. Jadi kayak kalian tuh sikapnya serius banget, gak, dalam artian tuh kelihatannya garang padahal kalian cuma serius aja gitu, yang agak-agak resting bitch face padahal ya udah kalian cuma lagi serius aja. Terus ada acara di mana kalian kayak harus kayak ada variety show di mana kalian harus cek ini orang tuh beneran bisa nyanyi atau enggak sih, ini dia tuh cuma sebatas lagi lip sync atau dia beneran bisa nyanyi kayak gitu, yang kayak The Masked Singer itu loh. Nah kalian tuh karena punya sensitivitas telinga yang tinggi, kalian tuh bisa tahu kayak bener-bener kayak oh yang bisa nyanyi ini, oh yang nggak bisa nyanyi ini, oh ini yang nggak bisa, oh ini yang bisa. Dan terus kebetulan ada fans yang bikin kompilasinya gitu, dan kompilasinya ini tuh jadi viral gitu loh, dan orang-orang jadi makin tahu kalau misalnya kamu tuh ya udah bisa bisa nebak kayak gitu. Jadi banyak petisi gitu, petisi yang minta ke acara yang kayak The Masked Singer itu untuk undang kalian sebagai panel atau sebagai tamu gitu kan. Ya udah akhirnya setelah sekian lama akhirnya kalian direkrut juga, dan bener selama kalian masih jadi panel tuh kalian adalah yang selalu akurat. Terus di tahun ketiga kalian debut itu kalian lagi coba konsep yang agak kayak seksi garang gimana gitu, yang emang karena kalian tuh nggak nyaman, kalian nggak terlalu suka sama konsepnya, kalian tuh jadi makin garang di panggung. Terus kalau ada yang terlalu gerakannya agak gimana, agak nggak terlalu bikin kalian nyaman tuh, kalian bakal diem aja atau diganti gerakan yang ya udah biasa aja. Terus mukanya tuh makin tambah serius, makin garang ngelihat ke kamera, lihat ke penonton gitu loh, karena saking kayak aduh aku gak nyaman kayak gini, aku gak suka. Nah lucunya di sini, jadi kalian tuh disayang sama guru vokal kan, tapi tuh emang kalian tuh ada ketegangan dengan koreografer karena ya itu nggak terlalu seneng sama dance-nya yang terlalu dalam kutip seksi atau terlalu vulgar gitu ya. Ya udah setelah itu akhirnya leader dan juga anggota lain yang bertugas sebagai kayak main dancernya dan juga main dancer dan juga para dance lain tuh langsung kayak ya udah kita negosiasi sama perusahaan kalau misalnya nanti giliran untuk next comeback tuh kalian bakal koreografi sendiri aja, biar kayak kalau ada yang nggak terlalu kalian nggak suka bakal gampang buat diubah dan gak bakal bikin kayak ada ketegangan sama koreografer gitu kan. Nah tapi ya kalian tuh walaupun bener-bener kayak serius banget di panggung kalau misalnya pas lagi nyanyi atau kayak pas lagi ada bagian dance yang kalian gak suka, kalian jadi terlalu garang gitu, tapi fan service-nya kalian jago banget. Kalian tuh emang dasar bener-bener rayu-merayu ya, mulut manisnya, mulut penuh dengan madu dan juga gula dan segala rupa, itu bener-bener bikin fans melting, salting, dan itu nggak peduli tentang gendernya. Terus sampai kalian ada lagi setelah kalian kalian punya, selain viral karena kalian punya sensitivitas telinga tinggi, terus juga kalian pada agak punya sampai bikin koreografer agak kesel gitu ya, dalam tanda kutip bikin koreografer kesel, dan akhirnya kalian bikin koreografi sendiri. Kalian juga ada lagi nih viral kalian gitu, kayak kalimat terkenal kalian dimana kayak gini, aku pacarmu dan pacarnya pacarmu. Jadi kayak kalaupun fans punya pacar tuh ya udah kalian pacarannya bareng-bareng gitu, jadi kayak saling overprotective gitu, yang kayak flirty tapi flirty yang protektif, jadinya tuh nggak aneh gitu. Karena ya udah, iya nggak apa-apa fans boleh punya pacar, nggak apa-apa pacarnya kamu pacarnya aku juga. Jadi awalnya tuh kayak ih apaan sih gitu ya, yang pacarnya para fans tuh kayak di apaan, tapi tuh akhirnya mereka juga sadar kalau misalnya oh iya, Starlight 2 tuh punya what is it, Marriott, what is it, charm apa sih yang sisi menarik kalian yang kayak gitu kan, kayak kalian tuh pede tapi nggak yang pede yang sombong atau kayak gimana, dan kalian bisa membuktikan kalau misalnya
kenapa Starlight 2 bilang dirinya sebagai aku pacarmu dan pacarnya pacarmu tuh karena karena Starlight 2 itu bener-bener peduli gitu sama si fansnya, sama si pacarnya si fansnya juga. Terus kayak bener-bener kalian tuh ingat siapa yang suka datang, terus kayak gak akan membiarkan antrian fans yang suka kalau di fan meet atau apapun itu maju sampai Starlight 2 bener nebak nama atau kayak apa, yang hal-hal yang waktu itu pernah diomongin, terus kapan pernah ketemunya dan lain-lain kayak gitu. Selain itu, dalam kutip ada plot twist di sini nih untuk Starlight 2. Ternyata Starlight 2 itu punya clothing brand, dan dari awal yang di set jadi ambassador si clothing brandnya itu yang jadi apa tuh iklannya tuh jadi modelnya itu tuh emang grupnya Starlight 2 sendiri gitu loh. Jadi jadi minimal setiap tahun tuh ada pemasukan pasti dari si sebagai model si clothing brand ini untuk para anggota lain. Nah, terus setelah sekian lama di sekitar tahun kelima debut lah, plot twist keduanya itu ternyata kalian Starlight 2 itu dekat dan juga punya crush ke salah satu koreografer di perusahaan mereka. Dan tebak koreografer yang mana? Iya, koreografer yang bikin yang Starlight 2 bikin gondok itu loh pas yang pas di tahun ketiga. Terus udah kayak gitu kalian kontrak sampai sekitar 7 tahun, terus perpanjang di tahun ketiga. Akhirnya berarti kalian udah berkarir selama 10 tahun kan Starlight 2. Nah, feature development kalian itu kalian sebagai produser musikal. Jadi kalian tuh pengen akhirnya nge-produce musikal dan juga mau punya theater hall sendiri. Jadi sekarang tuh kalian lagi nabung buat theater hall sendiri gitu. Oke, seru seru banget, banyak naik turun, banyak plot twist juga ya untuk Starlight 2. Oke deh, untuk reading hari ini untuk Starlight 2 aku stop di sini dulu ya. See you around. Hello Starlight 3, kita mulai hasil reading dari kehidupan idol kalian ya. Pertama, kalian itu debut di grup yang beranggotakan 7 orang. Kalian itu direkrut ketika kalian lagi tampil dance di school festival kalian gitu. Kalian tuh sebenarnya lebih ke acting, makanya kalian tuh dikejar selama 3 tahun sama perusahaan itu sejak festival sekolah itu. Dan ini tuh festival sekolah pas zaman SMP. Nah, akhirnya kalian masuk nih ke grup gabung ke perusahaan. Tapi dijanjiin kalau misalnya kalian tuh bakal boleh acting gitu. Jadi Starlight 3 bakal boleh acting. Kalau misalnya Starlight 3 boleh acting, kalian bakal masuk ke perusahaan dan gak apa-apa masuk ke line up debutnya si grup ini. Terus akhirnya berhasil nih gabung ke grup Lancar Jaya lah, tapi keberadaannya nggak terlalu yang menonjol gimana banget, karena walaupun ia emang bagus terus juga cantik kayak memenuhi semua standar yang diinginkan oleh perusahaan atau misalnya casting direkturnya, tapi juga karena yang lain di dalam grup itu ada juga yang emang lebih baik dari kalian gitu loh. Jadi kalian nggak buruk, tapi yang nggak terlalu menonjol yang sampai kalian jadi main dancer atau kayak gimana. Jadi kayak kalian tuh subvokalis sama dance aja gitu, nggak masuk yang dance line yang benar-benar banget, tapi juga nggak yang vokalis yang banget juga gitu. Terus udah kayak gitu karena yang lain lebih passionate di musik juga dibandingkan Starlight 3, jadinya yang nggak banyak juga dapat line gitu. Kayak tapi ini biasa aja gitu ya, kayak nggak, jangan dibayangkan ini kayak kok kayaknya sedih sih dikit lainnya atau gimana. Enggak, jangan khawatir, soalnya ini kan grup besar di mana kalian ada 7 anggota kan. Nah oke lah, udah. Nah sekian lama akhirnya udah mulai nih para anggota-anggota punya solo activity yang kayak mereka sendiri-sendiri. Ada yang ke variety show, ada yang mulai punya isi OS, terus mereka juga jadi solois, pokoknya proyek-proyek kayak gitulah, bahkan featuring dan lainnya. Tapi di Starlight 3 ini bener-bener gak ada, kalian gak punya solo activity sama sekali. Yang kayak what, kayak fans tuh udah kayak geram, udah kesel di sini nih fans yang kayak apa-apaan sih, kayak emang harus gitu banget, kayak nggak terlalu, bukan yang terkenal sih, bukan yang main atau kayak gimana sih, tapi yang nggak berarti sama sekali nggak dikasih jadwal dong. Kayak udah fans udah kayak wah, secara internal fans udah bete banget nih, tapi dong tahu nggak tiba-tiba ya
ternyata kalian itu ikut di sebuah film yang mana film itu berpartisipasi di Berlin Film Festival. Kaget dong para fans. Itu kayak nggak ada berita kalian, apa tuh namanya, nggak ada berita kalian audisi, nggak ada berita kalian ditawarin, bener-bener kayak nggak ada berita apapun deh, kayak tiba-tiba kalian udah bikin fans khawatir, terus tiba-tiba Starlight 3 ada aja artikelnya, dan itu tuh pun dari artikel luar negeri gitu loh, gara-garanya filmnya kalian itu berhasil bikin apa ya, kayak memberikan dampak emosional gitu loh buat para sineas perfilman yang ada pas di Berlin Film Festival. Nah, terus wah, kalian itu satu-satunya pemain Asia di film itu, dan itu garapan sutradara Jerman yang keturunan Turki. Nah, siapa sutradara Jerman keturunan Turki ini juga tuh yang sutradara yang emang punya nama, dia tuh banyak memenangkan penghargaan gitu. Terus kan di situ kalian walaupun sebagai kalian kan sebagai satu-satunya pemain Asia gitu kan. Nah, kalian juga banyak dipuji karena kayak bahasa Jerman kalian lancar, bahasa Inggris kalian lancar, bahasa Turkinya kalian juga lancar. Jadi kalau ada BTS, behind the scene ya, kalau ada behind the scene di mana kalian lagi ngobrol tuh, kalian ngobrol sama kru yang Turki, ngobrol pakai bahasa Turki. Emang yang kayak misalnya bukan fans Jerman sih, kayak yang kru Jerman kalian juga ngobrol pakai Jerman, yang kayak bahasa Inggris udah jelas lah sama siapapun yang mungkin kalian nggak bisa bridging pakai Turki atau Jerman, kalian pakai bahasa Inggris kan. Padahal jadi kayak mereka langsung kayak kaget dan dipuji maksimal gitu karena what? Starlight 3 tuh bukan yang suka dijadikan juru bicara saat kalian di grup gitu. Di antara bertujuh tuh kalian bener-bener gak terlalu yang kelihatan banget, walaupun ada, tapi bener-bener kayak karena yang lain mungkin lebih menonjol, dan kaliannya juga Starlight 3-nya juga santuy-santuy aja gitu, happy-happy aja gitu. Nah, udah kayak gitu di comeback selanjutnya nih, kalian membuktikan diri lagi sebagai polyglot. Jadi kayak karena kalian bisa banyak bahasa asing, kalian juga agak sering jadi juru bicara. Terus kan karena kalian udah sekian tahun debut, jadinya aktivitas kalian overseas atau ke luar negeri juga lebih banyak gitu kan. Terus langsung kayak kalian banyak sebagai juru bicara pas di luar negeri. Terus kayak berhasil mengintegrasikan joke lokal dengan mulus gitu loh. Kayak joke lokal di negara kaliannya dengan gimana caranya supaya bisa ngeh gitu sih fans atau misalnya orang-orang yang di fans atau orang-orang luar negeri gitu yang berinteraksi sama kalian. Terus ada juga nih yang pas kalian lagi fan meet. Nah, ini tuh di sini fan meetnya itu ada yang fans kalian itu yang pakai sign language kan. Tadinya tuh pengen bercanda, yang pengen menyatakan cinta tapi nggak ketahuan gitulah dalam tanda kutip, terus dibecanda gitu. Jadi kan kadang fan meet tuh kita nunggu yang antrian, kita duduk dulu kan jauh. Nah, jadi si yang OP-nya ini tuh, si fansnya itu tuh dari yang jauh itu kebetulan lagi kayak ngasih sign ke dia, bilang apalah gitu, kayak kalau kata si kata fansnya sih, dia tuh lagi curhat gitu, curhat gitu loh, kayak curhat tapi nggak ketahuan, nggak pakai suara, itu pakai sign language kan. Kebetulan Starlight 3 lihat nih, dan ternyata itu sign language bahasa Jepang kan. Terus langsung sama Starlight 3 tuh dibales, si fansnya kaget sendiri, loh kok bisa? Oh, ternyata bisa juga. Terus langsung kayak mereka ngobrol pakai sign bla 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 pas ketika yang udah antri udah pada maju-maju gitu. Jadi yang pas dia lagi kosong, dia agak eye contact sama sama OP-nya, sama si fansnya itu. Terus langsung kayak mereka saling sign, yang dia kaget, oh kamu bisa. Terus pas bagian di OP, oh kamu bisa sign language sih? Bisa dong, aku juga belajar sampai ketemu. Terus ngobrol dikit, kenapa kok bisa gitu. Terus kayak ya udah, bisa nggak sih nanti di comeback selanjutnya yang bisa ada sign language-nya atau gimana buat yang hearing impaired dan lainnya. Oke deh, aku coba obrolin ya, aku juga nggak terlalu tahu atau paham harus kayak gimana, nanti aku cari tahu caranya ya. Oke, terus udahlah, terus kayak udah nih, fan meetingnya udah selesai, tapi tuh gak ada viral, gak ada kayak gimana. Tiba-tiba viralnya tuh nanti bang, loh kok ada apa nih, bangun tidur tiba-tiba grup mereka namanya tuh yang ada di pencarian teratas gitu, pas dilihat oh iya banyak yang ngasih
banyak yang ngebagiin video pas lagi kalian interaksi gitu. Soalnya kayak fans-fans lain yang nggak ngerti nanya, ini mereka ngapain sih, apakah ada yang ngerti sign language, ini mereka ngomong apa. Terus akhirnya yang pada ngerti-ngerti muncul, oh halo, terus kayak ketawa-ketawa yang kayak ya ampun, ini sih sesi curhat tanpa suara gemes banget, ya ampun. Udah kayak lagi apa tuh namanya, kayak lagi konsultasi aja, kata mereka. Pokoknya gemes-gemes kayak gitu. Nah terus karena lumayan dia juga mulai kelihatan gitu, ada salah satu program yang itu tuh kayak mereka tuh bakal ke luar negeri, terus mereka bakal main game gitu, kecuali mereka bisa menyelesaikan gamenya atau menang gamenya, mereka nggak akan balik lagi ke negara gitu. Maksudnya nggak, bukan yang nggak balik lagi sih, nggak akan balik lagi sebelum mereka menjalankan apa tuh namanya, hukuman lah dalam tanda kutip. Bayangin aja Running Man, tapi Running Man edisi lagi ke luar negeri, terus kalau misalnya mereka nggak menang game hari itu, mereka nggak akan pulang bareng-bareng sama rombongan, tapi pulangnya belakangan dan harus di ini dulu, di apa, dikasih hukuman dulu gitu loh. Nah akhirnya karena kesana, akhirnya masuk kan ke sana, pertama itu jadi tamu dulu, terus dia kayak kayak ke negara manapun tuh yang awal-awal di satu negara ini dia tuh santuy banget, udah kayak berasa warga lokal aja, bener-bener kayak gak ada vibe-vibe Starlight 3 sebagai idol. Terus kayak malah bertingkah kayak guide atau bodyguard gitu loh, dan sampai jadi kayak berasa bestie sama penyelenggara lokal, lebih bodyguard daripada bodyguard, bukan yang ngumpul sama yang para anggota gitu ya, malah ngobrol-ngobrolnya sama bodyguard gitu, sama ini lo, warga lokal, sama ininya juga staff atau kru lokal. Terus jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh enak, para kru bisa ke kalian gitu loh. Terus kata yang ininya di ini dijadiin apa sih, apa tuh namanya, dia tuh dijadiin translator berjalan gitu buat bantuan kalian gitu, buat bantuannya para kru. Nah terus uh, setahun sebelum kontrak berakhir tuh Starlight 3 memutuskan untuk resign dari grup. Dan ternyata untuk apa? Mengumumkan pernikahan dengan sutradara lokal yang sedang naik daun, guys. Gila, langsung kayak dunia tuh langsung, hah, gimana, buset, waduh. Tapi damai aja, sebayar penalti, terus ya udah resign kan. Terus ya udah langsung kasih kabar pernikahan aja gitu. Jadi kayak bahasanya kalau di Instagram itu tiba-tiba kayak dadah, aku akan memulai chapter hidup baru dulu dengan resign. Besoknya langsung upload, aku sudah menikah dengan foto pernikahan. Waduh, langsung kayak fan tuh, what, kayak bener-bener nih orang deh, kalau kayak dia tuh suka nggak ada, terus tiba-tiba begitu ada tuh langsung boom gitu, kayak diam-diam menghanyutkan karirnya tuh, bener-bener kayak apaan sih gitu. Starlight 3 nih selalu membawa kejutan aja. Nah tapi ya udah gitu kan. Terus di tahun yang sama itu Starlight 3 juga main film yang tentang apa ya, seorang pecandu game online yang akhirnya mulai rehabilitasi. Jadi dari mulai kenapa dia bisa kecanduan, terus akhirnya gimana perjuangan dia untuk rehabilitasi dan kembali membangun hubungan baik dengan keluarganya yang udah hancur gara-gara dia, ya pokoknya karena dia terjerat banyak masalah gara-gara kecanduan game online itu. Akhirnya kan jadi ketergantungan game online, terus juga merembet ke hal-hal lain, kali jadi juga judi, jadi dia sampai nipu dan lain-lain. Pokoknya kayak plotnya itu lumayan yang wah agak berat gitu. Nah, film ini mendapatkan penghargaan dari presiden karena memberikan dampak baik dan meningkatkan kesadaran atas dampak buruk kecanduan game online secara sosioekonomi gitu. Ini juga tentang kesehatan keluarga, di mana kesehatan apa ya, anak, walaupun kesehatan mental anak yang bahkan sudah dewasa pun itu juga sama pentingnya gitu. Nah, terus ya Starlight 3 itu membangun sebuah pusat rehabilitasi spesialis pecandu apa tuh game online juga. Jadi kayak kebetulan banget. Terus ya udah jadi direktur pusat rehabilitasi, terus juga sebagai aktor yang spesialis peran pecandu. Karena setelah itu tuh dia banyak dapat tawaran peran yang menampilkan sisi buruk kecanduan gitu loh. Seperti kayak yang kecanduan alkohol lah, kecanduan rokok lah, kecanduan judi lah. Terus pelan-pelan peran-peran intens yang gelap gitu. Kalau nggak jadi kayak gangster, yang gangsternya tuh bener-bener, kalau nggak gangster, psikopat yang bener-bener kayak darahnya tuh yang gor-gor gitu, bener-bener kayak dripping blood. Ya udah deh. Terus akhirnya tuh terus juga karena dia main film kan, akhirnya udah fokus ke acting kan, dia tuh sering ajak
temen temen satu grupnya itu jadi cameo di film. Terus tiap tahun ya, khusus teman-teman grupnya ada jatah tiap tahun untuk bisa pakai jasa istrinya Starlight 3 atau suaminya Starlight 3 gitu sebagai sutradara musik videonya mereka. Tapi dengan syarat khusus, syarat harus ada outro suara lucu anak-anak kayak gitu. Jadi kayak nanti tuh film saya udah lagunya ballad sedih bla bla bla, tapi nanti dikasih suara ketawa di akhirnya, coba dikasih, aduh pokoknya gitu deh, kayak lucu banget, kayak bucin keluarga banget deh untuk Starlight 3. Oke deh, berarti reading Starlight 3 sampai sini ya. Seru banget kehidupan kalian, naik turun banget ya, sangat benar-benar diam-diam menghanyutkan. Oke deh, see you around Starlight 3. Halo Starlight 4, kita mulai dengan kehidupan idol kalian ya. Pertama, cara kalian direkrut itu kalian lagi konser musik gitu yang di simfoni dan kalian itu pemain cello. Terus kalian itu sebenarnya anak dari eksekutif TV kabel gitu, tapi kayak temennya mama kalian itu shareholder di perusahaan atau agensi ini. Nah, kalian Starlight 4 tuh sering banget ada di perusahaan atau di agensi itu karena orang tua Starlight 4 itu sibuk di luar negeri, tapi mereka nggak ada usaha dalam negeri gitu. Jadi kayak ya udah Starlight 4 sering jalan sama si tante ini gitu yang temennya mama kalian. Ya, Starlight 4 tuh hampir selalu ada di sana buat pinjem ruang musik, kayak buat latihan cello, buat latihan piano, lain-lain. Sering juga muncul di dokumenter beberapa idol senior gitu. Jadi kayak sebelumnya tuh mereka masih masih latihan, mereka belum debut gitu. Jadi kadang Starlight 4 suka muncul juga gitu di sini. Terus ada nih dokumenter baru yang idol baru yang mau debut, terus dibercandain gitu karena kalian seumuran gitu, dibercandain kalau misalnya Starlight 4 itu anggota cadangan. Terus kan kayak fans-fansnya dari senior juga kayak lucu, haha iya ya, iya deh nggak apa-apa yang selalu muncul di di dokumenternya idol senior mah. Terus kayak rahasia publik kalau misalnya dia itu emang anak dari temennya bos perusahaan gitu kan. Jadi orang-orang juga segan dan nggak berani, nggak sopan atau macem-macem juga. Toh juga kayak ya udah ada di situ tuh bukan kayak dia fans jahat atau orang yang sengaja masuk ke sini atau ke sana atau kayak gimana kan. Terus yang kayak udah agak lama setelah nggak berapa lama setelah bercandaan anggota cadangan gitu, emang perusahaan kan mau bikin grup baru nih. Nah, perusahaan tuh mau bikin grup 4 orang, tapi ternyata salah satunya tuh mengundurkan diri karena satu dan lain hal. Terus kayak ya udah, pas mau perform gitu, yang grup perform, ya udah boleh nggak Starline 4 ikutan dulu. Ya udah deh ikutan aja, toh kayak senang-senang juga kan. Terus ikutan yang kayak dance-nya, latihan musik, latihan vokalnya bla bla bla. Terus pas ditanya gimana ikutan jadi idol buat sehari, karena kan dia bercandaan ya, jadinya kayak gimana rasanya jadi idol nih, pemain cello, selis Starlight 4 kan selis kan. Terus kayak ya seru lah, ya gitu sih, aku nggak ngerti sih tapi gimana. Terus kayak lucunya tuh Starlight 4 pas lagi bagian itu, kalau orang mau dance tuh apa namanya pemanasan kan, ini kayak pemanasannya tuh kaku banget, haha, yang sampai kayak aduh aduh, aduh pelan-pelan. Terus kayak yang tangannya tuh kayak agak lebay bercanda pas kayak kadang kan kalian harus nge-flip flip hair atau apa yang tangan kalian tuh dipakai, terus kayak nggak sengaja karena formasinya terlalu nempel, tangannya tuh yang kayak ketepuk gitu. Terus kayak Starlight 4 tuh yang kayak lebay-lebay bercanda gitu, ah tanganku yang berharga, tanganku yang miliaran gitu, yang kayak bercanda-bercanda gitu. Terus kayak yang lainnya apaan sih gitu, kayak apaan sih, terus kayak dikelitikin, dibecandain gitu. Tapi kayak bagus banget lah kayak momen di dokumenternya. Nah terus kayak pas adalah si tante ini, si bosnya ini kan, dia kan shareholder, terus juga kayak yang bos yang bener-bener pemimpinnya yang urusan operasional itu ngelihat kayak seru, dinamikanya bagus juga nih sebagai member. Terus ditanya kayak ya udah mau nggak debut aja. Terus kayak ya udahlah hayu gitu, nggak apa-apa, terima kasih, kerja sama kalian juga baik gitu kan, mereka kalian juga ya kerja sama kalian baik gitu kan, kayak teamworknya tuh dapat, ya udah iya. Terus dia tuh karena dia kan emang sekolah yang kayak sekolah musik kayak gitu kan, terus juga emang Starlight
4 tuh namanya ya emang yang sekolahnya yang sekolah khusus musik, terus kayak emang dari awal tuh jalurnya emang mau yang musik-musik kayak gitu kan. Nah dia Starlight 4 tuh bilang gini, aku punya lagu nih satu, mau denger nggak, kayak dia ciptakan gitu karena itu buat tugas sekolah, tapi karena dari beberapa pilihan lagu dia nggak masukin yang ini karena entah kenapa kayak aduh aku keseringan main sama kalian, gaya aku jadi kayak berasa gayanya ini malah kayak gaya kalian gitu loh, nggak bukan sesuatu yang aku suka pakai kata dia tuh gitu, yang biasa aku serahkan buat musik gitu. Terus dengerin kan, terus pas wah seru nih, terus ya udahlah tuh kamu juga udah bakal jadi anggota kan, gas aja, kita dengerin ke produser kita tanyain, bagus atau enggak gitu kayak kata anggota member kalian. Terus udah kayak itu didengerin nih, ternyata emang kayak iya ini seru nih, dibagusin di remix apalah, diurusin sama arrangementnya sama yang kayak gituannya. Udah kayak gitu, ya udah debutnya tuh langsung kayak double title track, terus jadi debutnya tuh dengan mini album terus langsung double title track gitu kan. Terus kayak ini apa nyebutnya, bertolak belakang banget gitu satu lagu dengan satu lagu lainnya tuh, jadi langsung kayak udah diliatin dua sisi banget nih kalian begitu debut berempat. Terus kayak wow, ya udahlah seru nih, di chart baik, yang enggak yang sampai viral atau kayak gimana, tapi kayak bener-bener di chart baik, lagunya pun bagus. Terus lucunya tuh jadi pas ada apa tuh namanya, kan kita tuh showcase gitu ya, showcase-nya debut gitu kan. Nah, jadi Starlight 4 tuh di sini katanya kalian itu bungsu dari 5 bersaudara, dan saudara kalian yang lain yang 4 itu tuh kakaknya tuh kakak laki-laki semua tuh. Jadi kebalikan buat kakak yang cewek, buat Starlight 4 yang cewek dia semua kakaknya cowok, buat Starlight 4 yang cowok dia semua kakaknya cewek. Terus pas hari debut atau showcase, bukan pas showcase debutnya itu, terus orang tua tuh ada nanya nih, sebelumnya dia nanya, katanya ada yang menggunakan identitas kamu sebagai buat calon idol gitu, gimana, mau dituntut apa mau dilaporin ke polisi apa kayak gimana gitu. Terus kayak emang aku kali, loh kok kamu jadi ikutan kayak gini, bukannya lagi persiapan buat ujian masuk ke sekolah yang lebih tinggi, sekolah seni yang lebih tinggi ya. Iya soalnya seru, lagian papa mama sama abang-abang sama kakak-kakak pada nggak kesini sih, nggak nanyain aku, enak-enakan aja kalian di ngurusin ya kehidupan kalian gitu, nggak ada nanyain aku gitu. Kayak dia teh fusi-fusi so apa manja-manja dikit gitu loh Starlight 4-nya. Tapi ya udah, terus pas debut showcase semuanya datang, yang sampai kayak kakak iparnya dateng, yang sampai ponakan-ponakannya kalau udah ada pun dia beneran dateng gitu loh, sampai apa sih, besan-besannya papa mama kalian juga, jadi ibu bapak dari iparnya Starlight 4 gitu, ini kayak bener-bener bawa satu rombongan gitu, terus kayak ada di satu tempat apa tuh. Jadi emang karena ini lumayan, karena kan backingnya tuh lumayan kuat kan ya, kayak untuk Starlight 4, jadi kayak nggak ribet buat ini venue lah apalah, pokoknya emang bener-bener bagus banget lah dari awal gitu. Terus emang tempatnya tuh tempat gede gitu, kayak semacam buat mini konser, terus ada sectionnya yang khusus, di satu section itu semuanya keluarganya Starlight 4 gitu, terus kayak bener-bener namanya Starlight 4 terang-terang gitu. Terus pas yang kan awalnya pas lagi perform dan lain-lain nggak tahu dong, terus pas yang lagi bagian ngobrol-ngobrol gitu, ini ada apa tuh namanya, anggota, bukan, maksudnya ada fans spesial, terus pas disorot tuh semuanya keluarganya dia gitu. Dia yang kayak biasa-biasa aja tuh kayak langsung kayak Starlight 4, salting terharu, gemes-gemes gimana gitu loh. Terus udah nih, udah selama beberapa tahun debut kan bla bla bla. Ada nih suatu ketika di live dia lagi individu, lagi kayak Instagram live gitu, dia bilang kalau itu tuh si pas hari showcase itu hari terbaik dalam hidupnya. Terus dia punya banyak inspirasi lagu gitu karena hari itu. Dan akhirnya setelah kayak udah setahun setelah debut tuh mulai kan, mulai mengeksplorasi musiknya gitu kan, kayak daripada ngedengerin, jadi bukan cuma ngedengerin produser musik mereka atau para penulis lagu yang kirim lagu demo ke mereka gitu loh. Jadi kayak ya udahlah aku juga pengen ngasih lihat nih, pengen pengen ngasih tahu lagu-lagunya Starlight 4 yang Starlight 4 tulis sendiri gitu kan. Saya ada didengerin nih setelah berapa, terus
wow, ternyata emang pada bagus-bagus dan itu ada banyak. Jadi akhirnya lambat laun tuh berasa jadi produser musik utamanya grup gitu, si siapa, Starlight 4 no. Bahkan ketika anggota lain debut solo tuh produsernya tetap Starlight 4. Nah, terus kan karena kalian berempat, satu anggota tuh akhirnya fokus ke acting, yang dua fokus ke musik sebagai solois sambil ada variety show kayak gitu kan, tapi mereka di beda acara gitu. Nah, tapi tuh Starlight 4 tetap jadi produser aja gitu. Siapapun yang bakal mengeluarkan musik dia produsernya. Terus kadang kalau kayak misalnya yang itu kan jadi acting tuh, dia juga mengajukan lagu OS gitu loh, kayak oh lagu denger-denger kamu mau bikin film ini nih, ini ada yang ada temanya ini, cobain dong, tanyain bakal bisa nggak dijadiin OS-nya atau something like that gitu kan. Terus udah kayak gitu, ini bener-bener kayak dia itu karena dia suka musik, dia itu sayang anggotanya, ya udah bener-bener pure musik dan produktif bermusik. Si grupnya tuh jadi jarang jadi brand representatif atau iklan untuk sponsor kayak gitu loh. Jadi kayak bener-bener kegiatannya itu musik, ya mereka recording musik, ya mereka konser, ya mereka fan meeting dan lain-lain, yang urusannya ya udah sebagai mereka itu sebagai idol aja gitu. Terus kalau menurut industri di lingkungan industri gitu ya, jadi grupnya Starlight 4 itu tuh punya banyak orang dalam dan backing kuat gitu, alias Starlight 4. Terus kayak keluarga Starlight 4 juga kenceng kan, walaupun yang tiga yang lain tuh kayak ya udah emang kayak biasa aja juga, tapi mereka itu benar-benar yang bertalenta, jadi lumayan dengan adanya backingan Starlight 4 mereka benar-benar bisa fokus musik, nggak perlu fokus dalam kutip nyari uang yang gimana banget, yang sampai kadang-kadang sekali-kali doang gitu comebacknya gitu, comeback musiknya gitu. Terus udah kayak gitu mereka juga nggak dibenci gitu sama sama publik, sama umum, sama fans, karena terlihat dalam tanda kutip gampang banget terkenal, terus kayak mulus-mulus aja gitu perjalanan jadi idolnya. Kecuali kayak struggle-nya pribadi kan, kayak kalau misalnya dia ada yang nyanyi susah atau kayak gimana itu kan ke struggle pribadi ya. Tapi secara grup tuh kayak ya udah mereka stabil aja, nggak pernah kelihatan kayak ada isu, ada skandal, ada kesusahan bla 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 kayak gitu. Tapi mereka nggak dibikin apa sih, nggak yang jadi bahan omongan hater. Karena kenapa? Karena Starlight 4 tuh ya udah dengan nyantainya, dengan santuinya, humble dan bilang kayak ya emang terima kasih atas keluargaku, terima kasih atas kekayaanku, untungnya bisa membantu karir musikku dan juga anggotaku. Jadi ya udah gitu, kayak jadi kayak dia tuh nepo baby tapi mengakui dia nepo baby, tapi bukan berarti dia nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi kalau dibilang dia melakukan sebuah ini apa dengan kerja kerasku sendiri doang gitu, ya enggak juga, dia juga bekerja keras, keluarganya juga ngebantu dia kan. Jadi ya udah, karena emang beruntung juga gitu secara kelahiran dan beruntung juga secara talenta kayak gitu. Terus juga ya udah mereka bener-bener musicians banget lah gitu, dan fokus sama pekerjaannya mereka, termasuk kayak gitu juga Starlight 4. Dan Starlight 4 sampai akhir tuh bener-bener yang jadi kayak produser musik, dalam artian dia ngasih OS juga ke teman-temannya, bikin OS juga buat apa sih drama yang dia suka, atau ada aktor yang dia lagi main atau kayak gimana dia juga ngirimin, yang bener-bener kayak kesannya tuh merintis banget, tapi emang dia bener-bener merintis musiknya dia sendiri gitu loh. Terus ya udah deh sampai akhirnya kontrak berakhir, kalau misalnya dia kayak dalam kutip dia udah aja mengasingkan diri, kalau misalnya teman-temannya perlu lagu atau ada yang dia pengen kasih lagu baru dia kasih. Jadi kayak jarang menerima yang kayak orang kan, nah ada yang nanya, ada minta dibikin lagu kayak gitu kan. Kalau Starlight 4 enggak, dia kayak kalau kecuali dia punya kesukaan pribadi atau hubungan pribadi yang emang benar-benar worth it buat dikasih lagu, atau dia pengen mengajukan lagu, baru dia bakal kasih gitu. Oke, Starlight 4 reading kalian sampai sini dulu ya. See you around. That's all for today, Starlight. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.